Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita buat Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Sembah Dia. Angkat hatimu buat Tuhan. Rindukan Tuhan hadir dalam hidupmu hari ini. Mari kita angkat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa. Engkau berkuasa Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kau Raja, kami muliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa di surga, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Yesus Tuhan. Kau Raja, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, 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 Haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau berkuasa, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyaka dalam lama-lama, herana base. Hosana, Haleluya. Haleluya. Aku yang perkasa, aku yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Tuhan Engkau Glory, baik. Hosana. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Amin Tuhan.
Yesus sungguh amat baik. Yesus baik, baik buat saya. Oh haleluya, Kau haleluya. baik, Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, oh Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Benar Tuhan, kami bangga punya Engkau Yesus yang baik, Allah yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pengurapan atas kami Tuhan. Saat ini kami rindu untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam keluarga kami Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu ibadah kami, mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan berkarya dengan leluasa hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami jika Kau dapatkan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Minta darah Yesus menguduskan kami. Dan kami siapkan hati kami bagi Tuhan. Mari berfirmanlah, bicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, bibir, mulut, lidah hamba-Mu Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Supaya kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengar, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pembawa damai dan harapan. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dengan kehidupan. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, kita akan bersama-sama belajar. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya akan membacanya bagi kita sekalian dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula saudara, mereka sungguh luar biasa. Karena firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka berkumpul bersama, mereka menjual apa yang menjadi milik mereka dan mereka bagi-bagikan. Inilah cara hidup jemaat mula-mula. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama di sini bahwa jemaat mula-mula ini saudara, mereka hidup dalam kumpulan yang mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa jemaat inilah jemaat Kristus yang memiliki satu kebangkitan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk ciri-ciri daripada jemaat mula-mula ini. Yang pertama adalah jemaat mula-mula itu mereka setia dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi jemaat mula-mula itu cirinya yang pertama adalah mereka setia dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka suka belajar, mereka senang apa yang diajarkan Rasul dan mereka senang untuk memberitakan Injil. Mereka telah menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Inilah jemaat mula-mula yang ada pada saat itu. Nah, apa yang terjadi saudara, mereka terus ada pelipat gandaan, mereka terus belajar, mereka terus memberitakan Injil sehingga banyak orang yang bertobat mengenal Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang disebut kesinambungan. Jadi ada terus menerus ya, mereka belajar, mereka memberitakan Injil. Mereka senang dengan pengajaran rasul-rasul. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 kita tahu bahwa firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu jemaat mula-mula ini mereka sungguh luar biasa karena mereka senang mendengar pengajaran rasul-rasul. Dan kita tahu bahwa pada saat orang mendengar firman Tuhan, iman mereka akan dibangkitkan. Iman mereka akan semakin tumbuh dan mereka akan semakin kuat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 saudara, mereka dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Ya, jemaat mula-mula ini mereka disukai oleh semua orang. Mereka senang untuk berkumpul, mereka senang untuk memuji Tuhan. Dan karena apa yang mereka lakukan, inilah karena mereka disenangin banyak orang, akhirnya ada pelipat gandaan atau ada orang-orang yang akhirnya mengikuti Kristus. Jadi jemaat mula-mula adalah cirinya mereka senang dengan pengajaran rasul-rasul. Kemudian yang kedua, ciri jemaat mula-mula adalah mereka senang dengan persekutuan. Bahasa Yunaninya koinonia. Ya, artinya satu kehidupan yang di-sharingkan, artinya mereka belajar dan mereka sharing, hidup mereka bagikan kepada orang lain. Nah, mereka hidup dalam kebersamaan, mereka hidup dalam persaudaraan yang sejati. Ya, ini jemaat mula-mula, mereka dalam persekutuan gak ada pura-puranya, tapi mereka memiliki satu persekutuan yang erat. Mereka didasarkan dengan kasih. Ini yang membuat mereka peka terhadap kesulitan orang lain. Ya, mereka peka terhadap kekurangan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah jemaat mula-mula, mereka senang dengan bersekutu, mereka senang dengan berkumpul. Kemudian jemaat mula-mula juga mereka senang, dikatakan firman Tuhan berkata mereka senang untuk memecah-mecahkan roti. Mereka mengadakan perjamuan, mereka makan bersama, mereka suka berbagi, mereka saling mengasihi. Dalam Matius 5 ayat yang ke-44 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Firman Tuhan di dalam Matius tadi berkata bahwa musuh saja kita harus kasihi. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau musuh saja Tuhan mau kita mengasihi mereka. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita harus mengasihi mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah ciri jemaat mula-mula. Kemudian yang selanjutnya ciri jemaat mula-mula adalah mereka suka berdoa. Mereka suka berdoa. Firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, jemaat mula-mula mereka suka berdoa. Dan doa itu saudara bukan harus dalam persekutuan atau dalam mereka berkumpul bersama, tapi doa itu secara personal atau secara pribadi. Mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dengan semua kebenarannya. Cari Tuhan, cari firman Tuhan, cari kehendak Tuhan. Saya percaya jika kita dengan doa kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus mencari Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan. Kita mencari kerajaan Allah. Semuanya firman Tuhan katakan akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Mari belajar seperti jemaat mula-mula ini. Mereka senang untuk belajar, mereka senang untuk bersekutu, mereka senang untuk membagi-bagikan apa yang ada pada mereka. Dan selanjutnya mereka suka untuk berdoa. Cari dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan, cari rencana Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Saya percaya dalam situasi, dalam keadaan seperti apapun, jika kita mendahulukan Tuhan, jika kita mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya dan berkali-kali saya katakan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Amin. Dan kita akan lihat inilah cara hidup jemaat mula-mula. Dan di dalam ayat dalam bacaan kita dalam Kisah Rasul tadi, pasal yang keempat ayat yang ke-36, di sini kita akan belajar dengan orang yang bernama Yusuf. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya apa? Anak penghiburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dia lakukan? Dikatakan dia seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa ada satu teladan dari seorang yang bernama Yusuf atau Barnabas. Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas ini saudara oleh para rasul, dia memiliki kehidupan yang sangat berdampak bagi gereja mula-mula. Yusuf ini yang disebut Barnabas, dia sangat berdampak dalam kehidupan gereja mula-mula. Kita lihat di sini bahwa di dalam bacaan kita namanya disebut Yusuf ini. Dia menjual apa yang ada padanya dan dia bawa, dikatakan dibawa di depan rasul-rasul saudara. Dan itu akhirnya dibagikan apa yang ada pada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan daripada Barnabas atau Yusuf ini, karena dia sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Dia tahu firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di sini ada beberapa hal teladan dari Yusuf atau yang disebut Barnabas ini. Apa yang mau kita pelajarin bersama dari kehidupannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari orang yang bernama Barnabas ini saudara, kita teladani dia bahwa dia memiliki hati yang senang untuk memberi. Dia memiliki hati yang suka memberi. Dan kita sudah membaca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, bahwa apa yang ada pada dia diserahkannya sudah. Ini sungguh luar biasa. Saya berpikir tidak banyak orang yang seperti ini yang bisa melakukan hal seperti ini bahkan pada zaman itu pun saudara.
Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi Yusuf dan yang disebut Barnabas ini, dia berani melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 6 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata begini, berilah dan kamu akan diberi. Ya, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Bayangkan saudara, dan yang tumpah keluar ya akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan, berilah maka kamu akan diberi. Jadi apa yang saudara ingin untuk orang lain lakukan dalam hidup saudara, mari kita belajar untuk melakukannya. Firman Tuhan ini berkata, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan. Saudara tahu, ada orang kalau ngisi sesuatu suka digoyang-goyang begini supaya dia makin padat ya. Ada orang ngisi bensin aja motornya goyang-goyang ini saudara, mobil. Maksudnya apa? Supaya padat ya. Saudara ngisi apa? Ngisi beras gitu, goyang ini supaya padat, supaya penuh. Jadi tidak ada celah-celahnya, semua terisi penuh. Ini firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar saudara. Jadi kalau engkau memberi, engkau akan diberi, akan diberkati. Engkau memberkati, engkau akan diberkati. Dan apa yang saudara terima, saya percaya bahwa yang kita terima pasti lebih besar dari apa yang kita tabur. Ini firman Tuhan tentang tabur tuai. Kalau saudara suka memberi, pasti saudara akan diberi. Kalau saudara menabur, pasti engkau akan menuai. Dan ukuran ini dikatakan yang dipakai. Ya, berkatnya sampai tumpah keluar, akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Jadi bagaimana engkau cara berpikir untuk hal ini? Engkau berpikir semakin engkau tahan berkatmu, apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, demikian juga berkat-berkat akan terhambat dalam hidupmu. Tapi pada saat engkau terus melepas apa yang Tuhan percayakan, saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan curahkan dari manapun. Kita lihat banyak contoh dalam Alkitab. Bangsa Israel, mereka dipelihara Tuhan dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Dipelihara Tuhan tanpa bekerja. Mereka dikasih makan mana. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada saat kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya. Apa yang saudara tabur, pasti engkau akan menuai. Amin. Dan kalau kita menuai, pasti yang kita tuai lebih besar, lebih banyak. Tidak ada orang menanam durian satu biji, saudara juga panen begitu. Panen saudara akan terus bertahun-tahun, bahkan anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita tabur. Mari tabur yang baik dalam hidupmu. Mari tabur yang baik supaya engkau bisa menuai yang baik. Kemudian bagian yang kedua yang kita teladani dari orang yang bernama Barnabas adalah, Barnabas ini saudara, hatinya dia memiliki hati yang mengampuni. Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama
nama Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, ada orang yang masih takut untuk menerima Saulus. Karena mereka tahu siapa Saulus. Saulus adalah seorang yang begitu jahat. Dia orang yang suka menganiaya gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sini? Saudara, orang banyak yang takut, mereka tidak berani menerima Saulus ini. Tapi dikatakan di sini Barnabas juga memiliki hati yang lapang sehingga mampu menerima Saulus. Barnabas dengan hatinya yang lapang, dia membuka hati untuk menerima Saulus. Mungkin dia berpikir bahwa ya kita beri kesempatan dulu. Walaupun semuanya tahu siapa Saulus. Tapi Barnabas sudah tahu. Firman Tuhan di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Menceritakan. Berarti Rasul Paulus atau yang disebut Saulus ini sudah menceritakan apa yang dia dapat. Penglihatan apa yang dia terima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa Barnabas dengan hati yang lapang, dia mampu menerima Saulus yang sudah bertobat dan bisa menjadi rekan sekerjanya. Saudara, padahal dia tahu siapa Saulus tadinya. Ya, banyak orang yang masih ragu. Ada banyak orang yang seringkali melihat seseorang, misalnya dia pernah melakukan satu kejahatan atau satu kesalahan, seringkali terus diingat. Dan dia bilang gini, ya kalau dia sudah bertobat, ya kalau dia sudah baik, dan lain sebagainya. Dan Barnabas dia menerima Saulus, dan Saulus bisa menjadi rekan sekerjanya dalam pelayanan. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua pernah bikin salah, semua pernah jatuh dalam dosa. Dan kita harus ingat akan hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membuat kesalahan kepada kita. Lepaskan pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Firman Tuhan berkata dalam doa Bapa kami, saudara. Dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti artinya sama. Kalau saya mengampuni, Tuhan akan mengampuni kita. Kalau saudara tidak mengampuni, siapa kita? Kalau kita terus bangga, aku pokoknya simpan ini sampai mati. Ya saudara, saking sakit hatinya. Itu bukan membuat kita tambah baik. Tapi justru menghalangi begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Siapa kita jika kita tidak diampuni dosa kita, kita akan terus hidup di dalam dosa. Dan saya percaya bahwa kita pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Inilah juga tabor tuai. Mengampuni maka kamu akan diampuni. Memberkati maka kamu akan diberkati. Tidak usah tahan-tahan. Kalau engkau harus melepaskan berkat, berkati mereka. Harus diampuni terus, berkati, ngampuni mereka. Karena justru pada saat engkau mengampuni, saudara, berkat yang pertama adalah engkau terima kelegaan, engkau terima kelepasan. Dan saya percaya saat kita melepaskan pengampunan, ada sesuatu yang tadinya mungkin berkat Tuhan tertutup bagi kita, kita terus dibuka. Mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Berkati sesakit apapun. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kita pun pernah menyakiti orang.
Kita pun pernah berbuat salah. Oleh sebab itu mari kita lepaskan pengampunan buat mereka. Supaya mereka juga terlepas. Mereka juga bebas, mereka juga diampuni oleh Tuhan. Jadi inilah yang dimiliki oleh Barnabas. Dia memiliki hati yang mengampuni. Dia bisa menerima Saulus. Dan Saulus bisa menjadi rekan kerjanya. Padahal kalau mungkin dilihat dari latar belakangnya, mungkin tidak masuk hitungan. Tapi kita tahu pada saat hal itu terjadi, saudara, Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Hidupnya dipakai Tuhan. Dia menjadi rasul, memberitakan Injil. Dan gereja-gereja boleh terbuka di mana-mana. Karena seorang yang bernama Saulus. Tapi diubah. Pada saat dia ketemu dengan Tuhan. Diubah hidupnya. Dia menjadi berkat. Perlu ada orang yang bisa menerima. Pada saat orang berbuat salah seringkali kita gak bisa terima. Perlu ada orang yang menerima. Tapi Saulus memiliki satu tekad bahwa dia harus berubah dan dia tinggalkan semuanya. Ini yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti ini. Ada banyak orang yang ya saya mengampuni. Ya saya ini dan itu. Tapi seringkali perubahannya tidak ada, saudara. Ini yang harus terjadi. Harus ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang kita mau bertobat, saudara, kita benar-benar cara berpikir kita, bertobat artinya kita berubah cara berpikir kita. Tindakan kita, kata-kata kita harus berubah. Ini yang terjadi oleh Saulus yang akhirnya disebut dengan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang mengampuni. Dan engkau harus punya satu tekad, kalau engkau sudah diampuni, engkau harus berubah. Engkau harus punya tekad bahwa saya mau hidupku dipulihkan. Pada saat hidupmu dipulihkan, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk bisa memakai saudara dan saya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan dari latar belakang yang tidak baik. Tapi pada saat mereka hidup sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan. Bahkan bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Lepaskan pengampunan. Saat engkau sudah minta ampun, tapi engkau harus ada satu perubahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang selanjutnya, bagian yang terakhir. Apa yang dimiliki oleh Barnabas? Dia memiliki hati yang memuridkan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata begini, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi di Antiokhia ini pertama kali murid-murid disebut Kristen. Karena apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus atau Rasul Paulus. Mereka bersama-sama mengajar selama 1 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini berbicara tentang bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa memuridkan. Saudara berpikir siapa yang harus saya muridkan? Saudara bisa menjadi berkat buat siapapun dalam hidupmu. Engkau bisa memuridkan anak-anak. Engkau bisa memuridkan keluargamu. Engkau bisa memuridkan adik-adikmu di sekolah atau dimanapun. Engkau bisa memuridkan teman-temanmu. Engkau bisa membawa mereka kepada Tuhan. Apa yang sudah kau pelajari, engkau ajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita sendiri tidak mau belajar? Kita tidak mau diajar. Saya percaya bahwa
orang yang pernah belajar, dia akan bisa mengajar. Seorang guru karena dia sudah pernah belajar, sudah. Barnabas dan Saulus, dia sudah belajar, dia mengerti banyak hal. Apa yang dia terima dari Tuhan, dia ajarkan itu kepada orang lain. Dan dikatakan selama 1 tahun mereka tinggal bersama-sama, memuridkan, belajar, terus diajar, terus diajar, terus diajar. Dan disitulah, di Antiokhia lah, di situ pertama-tama disebut orang Kristen. Ini luar biasa, sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Barnabas memuridkan bersama-sama dengan Saulus orang-orang yang ada di Antiokhia. Saya percaya hidup saudara dan saya bisa juga untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Persoalannya adalah saudara mau atau tidak. Pada saat hidupmu sudah dipulihkan, Tuhan bisa memakai kita. Amin. Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat, memulihkan juga orang lain. Pada saat hidupmu sudah dipulihkan, engkau bisa menjadi berkat untuk memulihkan orang lain. Pada saat engkau diberkati, engkau bisa memberkati orang lain. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembawa damai dan harapan. Tema kita hari ini. Dan biarlah teladan dari Barnabas atau Yusuf ini menjadi teladan bagi kita. Dia memiliki hati yang senang untuk memberi apa yang ada pada dia. Jangan berpikir, tapi apa yang bisa aku lakukan? Saudara berpikir bahwa memberi harus sesuatu yang besar. Tidak. Dalam hidupmu hari-hari kita bisa melakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak berbicara tentang besar kecilnya. Tapi mari dengan apa yang ada padamu, belajar untuk menabur. Kemudian selanjutnya miliki hati yang mengampuni, terima orang lain. Kalau orang sudah minta ampun, diampuni mereka. Dan hidupmu sendiri pada saat engkau sudah diampuni, engkau harus punya tekad untuk engkau mau terus dipulihkan. Supaya hidupmu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman ini terus menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita hidup kita terus bisa menjadi berdampak, bisa membawa damai dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Harapanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Asal kita mau hidup sungguh di dalam Dia. Berikan hatimu sungguh-sungguh buat Tuhan. Arahkan hidupmu buat Dia. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup
katakan Mari Roh Kudus, pengurapan baru Engkau curahkan atas gerejamu, atas jemaatmu, supaya kami kembali bangkit, iman kami kembali menyala-nyala buat Tuhan. Roh kami Tuhan terangkat di hadirat Tuhan. Kami terus memandang Engkau. Kami tetap percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan, jika engkau ada yang sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Angkat tangan kirimu di hadirat Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang sakit. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, mungkin mereka sedang terbaring di rumah, mungkin mereka tapi sedang mengikuti ibadah ini. Bapa, minta tangan-Mu sendiri menjamahnya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Roh Kudus pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit apapun, semua yang tidak Bapakku tanam dicabut sampai ke akarnya dalam nama Yesus. Tangan Tuhan sendiri menyembuhkan. Mujizat Allah kau terima hari ini, kau sembuh dalam nama Yesus. Dan semua yang sedang membawa pergumulan di hadirat Tuhan, bahkan ada yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, ada yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Tapi hari ini kami belajar dengan Engkau Tuhan, bahwa kami harus punya tekad untuk kami bangkit. Dan kami percaya bahwa Tuhan pulihkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Pulihkan Tuhan, bangkitkan imannya. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Kami serahkan semua gereja Tuhan dalam tangan-Mu. Kami serahkan kota kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Biar kuasa pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terus terjadi Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hidup kami semakin hari semakin dipulihkan dan bisa menjadi berkat, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami percaya semua jemaat Tuhan, pergumulan apapun hari ini yang sudah mendengar firman, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
berpisah, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Apapun yang dijumpai tanganmu, engkau diberkati Tuhan. Engkau diangkat Tuhan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati keluargamu. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama yang sudah diberkati dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.